Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang akrab disapa Gus Baha kini tengah ramai di kalangan Muslim di Indonesia. Bahkan di tahun 2020 beliau dinobatkan sebagai Dai of the Year Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia. Gus Baha dikenal sebagai ulama tafsir yang memiliki pengetahuan mendalam seputar Al-Quran. Kajian-kajian yang beliau bawakan terkesan rileks dan santai, tetapi syarat akan ilmu yang dikupas mendalam. Gus Baha kini menjadi idola banyak orang. Walaupun namanya sudah dikenal khalayak luas, akan tetapi kesederhanaannya masih tetap melekat pada diri beliau. Penampilan Gus Baha yang apa adanya dengan kopiah hitam, kemeja putih dan sarung menjadi ciri khas beliau. Pembawaan ngaji Gus Baha sangat digandrungi dan mudah diterima umat Islam dari berbagai latar belakang ormas maupun golongan. Tak heran di setiap petuah yang disampaikan begitu mengena di hati para muhibbinnya. Berikut ini adalah beberapa kata mutiara atau kata-kata bijak dari Gus Baha yang paling mengena dan penuh dengan makna. Mencintai itu tidak cukup dengan tidak melukai yang dicintai. Tapi, juga harus sabar dilukai oleh yang dicintai. Untuk memperbaiki manusia itu butuh proses. Tidak bisa langsung dihabisi. Jika tugas kenabian hanya untuk menghabisi keburukan, tentu bermitra dengan Israel jauh lebih efektif ketimbang bermitra dengan Jibril. Belum tentu yang ahli maksiat masuk neraka. Belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Karena dosa dapat terhapus dengan kesungguhan taubat, dan pahala dapat terhapus dengan ujub dan ria. Ibadah paling baik itu dermawan. Sebab, dermawan bila dikerjakan orang keliru, itu tetap benar. Sedangkan sejelek-jeleknya dosa, itu pelit. Dikerjakan oleh orang benar pun, tetap keliru. Ibadah itu bukan hanya ngaji. Orang nyangkul di sawah, bekerja menafkahi keluarga itu juga terhitung ibadah. Ketika istri ngomel marah, terus Anda sabar, maka itu adalah ladang pahala tanpa biaya. Terkadang, mungkin Allah membuat hambanya kecewa. Namun percayalah Allah hanya ingin engkau kembali berharap hanya kepadanya. Jangan pernah gusar apakah sholat kita diterima atau tidak. Kamu sudah dikasih rizki sujud saja itu sudah luar biasa. Salah satu kebiasaan buruk manusia ialah suka membawa-bawa nama Allah untuk kepentingan dirinya, seolah-olah apa yang ada di pikirannya selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana mungkin kita sedekah tidak seberapa, menganggap diri pahlawan? Sedangkan Allah yang memiliki bumi tidak kita anggap pahlawan. Kalau malaikat datang dan memberitahu bahwa saya kelak akan masuk neraka selamanya, apakah saya akan berhenti menyembah Tuhan? Tidak. Saya akan terus menyembah Tuhan. Cinta mungkin terkadang membuatmu rapuh, tetapi berterima kasihlah kepadanya, karena cinta darinya bisa membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Seberapa besar pengorbanan yang ia lakukan, maka dari situlah kita akan tahu betapa besar cintanya kepadamu. Allah tidak pernah ingkar pada hambanya, meski sekecil biji zarah pun janji Allah selalu ditepati. Jangan membenci orang yang sedang kafir saat ini, bisa saja suatu saat orang tersebutlah yang mensyafaati kamu.
Tirulah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu sedang kafir. Kita diminta untuk saling mengenal dan saling menasehati, bukan saling menilai dan saling menghakimi. Jika Allah mengabulkan keinginanmu, itu bukti Allah Maha Baik. Jika tidak dikabulkan, berarti kamu menyembah Zat yang benar-benar Maha Kuasa Maha Perkasa, Tuhan yang tidak bisa diintervensi oleh hamba-Nya. Kalau berdoa, bayangkan kamu sedang berada di hadapan Allah, jangan bayangkan apa yang kamu minta. Ini seakan seperti penegasan bahwa doa dan penghormatan di atas segalanya daripada nafsu belaka. Agama kamu urusi atau tidak kamu urusi tetap jalan, agama itu yang menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kamu mengurusi agama, ya niatkan hikmah pada agama, tidak perlu kepedean bisa menjaga agama. Keburukan bisa dikenal orang karena dimaklumatkan. Kebaikan bisa dikenal orang juga karena dimaklumatkan. Maka celakalah ketika keburukan dimaklumatkan, sedangkan kebaikan tidak ada yang mau memaklumatkan. Jika kita digunjingkan orang lain, harus diingat bahwa mereka juga manusia biasa, bukan yang mengatur hidup dan hati manusia. Namun, apabila Allah yang membicarakan kita, maka itu adalah masalah.